Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Okta Putri, SIP MIPOL. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia atau Unikom di Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya mengampu mata kuliah Ekonomi Politik Internasional yang dilaksanakan pada semester 5 dengan sistem kredit semester sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi Politik Internasional mengkaji tentang interaksi timbal balik dan kompleks antara kekuatan pasar atau ekonomi dan otoritas negara dalam politik skala global. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan kepentingan nasional Indonesia, dinamika perkembangan politik, hukum, ekonomi, dan keamanan internasional. Adapun kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan perspektif teoritis dan aktor utama dalam ekonomi politik internasional dalam pendekatan merkantilisme, liberalisme, Marxisme melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer secara akurat dan komprehensif. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis interaksi interdisipliner antara dinamika ekonomi global dengan isu keamanan dan hukum internasional melalui studi kasus fenomena perang dagang atau sanksi ekonomi secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkonstruksi argumen mengenai posisi dan kepentingan nasional Indonesia dalam tata kelola ekonomi multilateral, seperti di forum G20 atau ASEAN, berdasarkan data sekunder yang sahih secara logis dan persuasif. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak perkembangan politik ekonomi domestik terhadap stabilitas internasional menggunakan kerangka berpikir two-level games dengan ketepatan analisis minimal 80% sesuai parameter teoritis. Kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap etis, kemandirian, objektivitas dalam membedah konflik kepentingan ekonomi antar negara melalui partisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan simulasi negosiasi sesuai kode etik akademik. Adapun materi atau bahan kajian yang akan dipelajari di dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional yaitu ruang lingkup, definisi, dan interaksi antara politik dan ekonomi sebagai fondasi studi ekonomi politik internasional. Lalu materi mengenai teori klasik ekonomi politik internasional dalam pendekatan liberalisme dan merkantilisme. Materi berikutnya yaitu mengenai perspektif kritis dengan menggunakan pendekatan Marxisme dan strukturalisme. Dilanjutkan dengan materi mengenai politik perdagangan internasional, sistem keuangan dan moneter global, ekonomi politik keamanan, termasuk di dalamnya sanksi dan embargo, dilanjutkan dengan materi hubungan domestik internasional atau two-level games, dilanjutkan dengan materi aktor non-negara, dalam hal ini peran multinational corporations dalam ekonomi politik internasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai North-South Divide atau ekonomi politik pembangunan di utara dan selatan, lalu dilanjutkan dengan materi tata kelola ekonomi global dan multilateralisme, lalu materi mengenai ekonomi politik internasional di kawasan, khususnya akan membahas mengenai kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, lalu dilanjutkan dengan materi ekonomi politik internasional kontemporer, yaitu mengenai ekonomi digital dan perang teknologi, dan dilanjutkan dengan materi ekonomi politik energi dan lingkungan global, dan terakhir akan ada case based learning atau student center learning mengenai simulasi negosiasi ekonomi internasional. Aktivitas pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional didesain menggunakan pendekatan Student Center Learning atau STL
yang mengkombinasikan pendalaman teori di kelas dengan praktik analisis berbasis kasus atau case-based learning. Melalui metode ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan mahir menyajikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia di kancah global. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran mahasiswa, kuis, tugas kelompok dalam bentuk simulasi negosiasi perdagangan, dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini sangat relevan bagi profil lulusan hubungan internasional yang ingin berkarir sebagai diplomat atau analis risiko politik ekonomi maupun birokrat di kementerian terkait, karena membekali kemampuan mahasiswa dalam membedah kepentingan nasional di tengah tekanan sistemik internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semangat terus ya. Ini kuliah yang keberapa ini teman-teman? Yang pertama. Oh, berarti semangatnya masih 100% ini ya teman-teman. Ya teman-teman, langsung saja kita untuk efisiensi waktu kita akan lanjutkan materi kita yaitu ekonomi politik internasional mengenai ruang lingkup, definisi dan dinamika interaksi politik dan ekonomi. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan beberapa referensi kepada teman-teman semua untuk dibaca. Apakah sudah dibaca? Sudah. Kira-kira yang belum siapa? Udah ya? Udah semua? Oh, alhamdulillah. Berarti sudah dibaca. Artinya teman-teman sudah punya wawasan ya sedikit mengenai bagaimana ekonomi politik internasional. Nah, hari ini ya, saya bagaimana ruang lingkup, definisi dan dinamika interaksi politik dan ekonomi di dalam ekonomi politik internasional ya. Nah, di sini pertama kita akan melihat ya bagaimana ilmu politik dan ilmu ekonomi itu bekerja ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di dalam ilmu politik ini berfokus pada yang namanya keamanan, ya, ketertiban dan negara, namun sering mengabaikan yang namanya proses penciptaan kekayaan. Nah, kenapa kalau kita lihat di sini orientasi dari ilmu politik ini berfokus kepada yang namanya tujuan negara dalam konteks dia punya otoritas apa, ya. Ini di dalam ilmu politik. Nah, sedangkan ilmu ekonomi ini berfokus pada efisiensi, mekanisme pasar, ya, kemudian maksimalisasi keuntungan, tapi berasumsi bahwa yang namanya tatanan politik itu dia sudah given, sudah ada, ya. Nah, padahal di sini ada ruang kosong, ya, di mana para ekonom itu belum memahami sepenuhnya bagaimana situasi politik. Dan para politisi belum memahami sepenuhnya bagaimana situasi ekonomi. Nah, berarti Susan Strange di sini menyampaikan tentang kekosongan di tengah, ya, atau yang disebut sebagai middle void, ya. Nah, artinya di sini apa? Ada kekosongan yang tidak direngkuh oleh yang namanya ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam melihat situasi itu sebagai suatu hal yang komprehensif. Nah, sering sekali misalnya kita melihat di dalam hubungan internasional, contoh ya, misalnya seperti ini. Terkadang ada negara yang membuat keputusan politik, tetapi tidak melihat apa konsekuensinya terhadap ekonomi. Contoh misalnya, ketika ada suatu kondisi negara A dengan negara B berkonflik, misalnya dalam kondisi perang misalnya. Nah, ketika ada keputusan pemutusan hubungan diplomatik, apakah pemutusan hubungan diplomatik itu akan dilihat konsekuensinya terhadap sanksi ekonomi. Nah, kira-kira di sini kalau teman-teman lihat pemutusan hubungan diplomatik yang diambil oleh suatu negara, berarti di sini bicaranya di dalam konteks apa? Kebijakan politik.
Nah, ketika hubungan diplomatik itu diputus, maka kemudian sanksinya bisa saja kemudian berakibat terhadap ekonomi dari negara yang memberikan keputusan pemutusan hubungan politik. Nah, jadi ada sanksi yang sifatnya kemudian bisa berdampak terhadap yang namanya ekonomi. Nah, misalnya pemutusan hubungan diplomatik suatu negara, kemudian kedua negara tersebut berarti akan terganggu kan hubungannya. Nah, ini juga akan berdampak terhadap ekonomi. Nah, jadi ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang terpisah, ya, tetapi sesuatu hal yang sifatnya komprehensif, dan ini dia akan saling terhubung satu sama lain. Nah, contoh yang lain misalnya bisa kita lihat ketika krisis tahun 97-98. Krisis ekonomi ini menyebabkan apa kira-kira di negara kita? Kerusuhan. Nah, berarti kan berdampak terhadap masalah sosial gitu ya. Nah, ini berdampak terhadap yang namanya masalah keamanan ya. Ada kerusuhan di mana-mana dan sebagainya. Nah, padahal ini kan bermula dari yang namanya masalah ekonomi. Nah, yang kita tahu di dalam literatur ataupun narasi-narasi yang kita baca bagaimana krisis 97-98 itu terjadi, itu akibat apa? Karena adanya ulah dari spekulan, ya kan? Di mana dana yang sudah diinvestasikan kemudian ditarik kembali. Nah, ini mengakibatkan yang namanya bank ya yang sudah mengucurkan investasi modal itu mau nggak mau mereka harus menarik kembali dengan cara menaikkan bunga, suku bunga. Nah, ini kan membuat ekonomi kita kolaps pada saat itu. Tapi ternyata dari dampak itu terjadi ke kerusuhan di mana-mana. Kok bisa? Ini bagaimana relasinya? Nah, ternyata ya di dalam meresetkan pemulihan ekonomi di tahun 97-98, ekonom-ekonom dari IMF itu meresepkan yang namanya liberalisasi perdagangan, ya. Liberalisasi perdagangan, kemudian efisiensi anggaran yang sifatnya sangat ekonomi sekali gitu. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya politik tadi ini yang terabaikan. Terabaikan ini dalam hal apa? Ya, ketika IMF ngasih bantuan, tentu saja dia mensuggest gitu ya, ngasih rekomendasi apa yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan itu tadi adalah efisiensi anggaran, liberalisasi perdagangan misalnya. Nah, itu semuanya resep-resep yang sifatnya ekonomi gitu ya. Tapi kenapa malah makin kompleks gitu ya? Malah terjadi kerusuhan ya, kemudian bahkan rezim itu sampai turun. Oh, ternyata kita melupakan bahwa ketika resep ekonomi itu diberikan, tapi ternyata ada situasi politik yang kemudian tidak kondusif. Situasi politik yang tidak kondusif ini misalnya apa? Oh, rezim yang korup, ya, birokrasi yang berbelit-belit. Di sana kita melihat bahwasanya tatanan politik itu nggak mendukung terhadap yang namanya upaya pemulihan ekonomi. Nah, makanya teman-teman bisa lihat nanti ya, teman-teman bisa baca bahwa di beberapa negara yang terkena krisis ekonomi di tahun 97-98 itu ada beberapa negara yang cepat sekali recovery-nya. Nah, kenapa bisa cepat recovery-nya? Kenapa? Karena didukung oleh tatanan politik yang sudah lebih baik dan kondusif. Kalau tidak kondusif, yang terjadinya seperti di mana? Seperti di Thailand, seperti di Indonesia. Nah, kita sudah mengalami periode itu. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa politik dan ekonomi ini dia saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi ketika krisis ekonomi tahun 97-98, ketika ekonom IMF meresepkan yang namanya bagaimana pemulihan ekonomi di negara kita, itu sudah bagus sebenarnya. Namun kemudian karena tatanan politiknya ini tidak kondusif, makanya jadi efeknya itu menjadi kayak efek domino gitu ya. Nah, akhirnya ekonomi jatuh, kemudian sosial politik juga jatuh. Nah, dan kita butuh recovery yang begitu cepat gitu ya, yang harus benar-benar diambil oleh yang namanya para politisi dan para ekonom agar ekonomi kita jauh lebih baik ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat, dan pada saat itu kita lihat juga bagaimana Presiden Habibie ya yang mengganti yang namanya
Presiden Soeharto, ya karena Presiden Soeharto lengser, Presiden Habibie kemudian menggantikan. Nah itu langsung kebijakan-kebijakan secara politis dan ekonomi, nah itu kan diperhitungkan. Nah dan salah satu buktinya kita bisa lihat bahwa dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu juga bisa cepat diselamatkan. Ya, nah artinya perhitungan-perhitungan rasional ini secara ilmu ekonomi betul harus diambil, tetapi juga perhitungan-perhitungan politis juga harus smart di dalam merumuskan atau membuat strateginya. Nah, makanya kita cepat gitu ya recovery-nya. Nah, tetapi dalam prosesnya ya tadi ya sampai sekarang juga masih banyak pro dan kontra. Nah, ini ya. Jadi ilmu politik dan ilmu ekonomi ini harus dipahami bukan sebagai sesuatu yang terpisah. Nah, tetapi dia punya keterhubungan satu sama lain. Nah, oleh Susan Strain yang teman-teman juga sudah baca, dia berbicara tentang kekuasaan struktural. Nah, ini gap ini tuh harus diisi gitu. Jangan sampai terjadi yang namanya kekosongan. Nah, kenapa Susan Strain di sini menyatakan bahwa ini jangan sampai ada kekosongan atau middle void tadi ya? Kenapa? Nah, ini khawatirnya nanti muncul yang namanya mitos-mitos yang sifatnya nanti tidak bisa apa istilahnya dikalkulasikan secara rasional. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya kita melihat Cina. Cina itu kan dia sebuah negara yang besar. Kira-kira menurut teman-teman Cina itu bisa jadi ancaman nggak? Bisa. Bahkan Amerika melihat Cina sebagai ancaman. Nah, kita sebagai sebuah negara melihat Cina apakah itu sebagai ancaman? Kalau kita melihatnya sebagai sebuah ancaman, lalu sebuah keputusan politik itu dilihat, oh Cina adalah ancaman, maka kita harus memerangi Cina dengan cara militer. Nah, tapi kita tidak memperhitungkan secara ilmu ekonominya. Nah, kita tahu bahwa Cina besar, iya, secara militer iya besar, tapi juga pasarnya juga besar. Nah, artinya kita juga bisa melihat Cina itu juga sebagai pasar dari yang namanya industri kita. Nah, ya. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman bisa dipahami bagaimana kita melihat politik dan ekonomi. Nah, jadi dia bukan suatu hal yang terpisah gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya. Nah, di dalam politik dan ekonomi, nah di sini ada poin-poin ya yang bisa kita lihat bahwa orientasi dari politik dan ekonomi itu berbeda. Kalau di sini bicara tentang orientasi otoritas negara, kalau di sini bicaranya orientasinya lebih kepada yang namanya pasar. Nah, kalau di sini ya wilayahnya atau ruang lingkupnya ini bicara tentang otoritas dan kekuasaan, power. Maka ini yang akan dikejar. Nah, sedangkan ekonomi ini bicara tentang efisiensi dan kekayaan atau wealth ya. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh misalnya perang dagang ya Amerika dan Cina ya. Perang dagang berarti bicara tentang tarif gitu ya. Nah, tapi di sisi ekonomi, di sisi politik, kalau kita lihat otoritas dan kekuasaan, kira-kira di dalam perang dagang itu bicara tentang ini juga enggak? Apakah murni hanya tarif? Tidak. Nah, ada yang tersembunyi di sana yang mungkin kepada masyarakat pada umumnya atau masyarakat awam pada umumnya melihat ya sudah hanya perang tarif saja, tidak gitu ya. Tetapi juga di sini ada perang hegemoni. Kenapa? Karena Cina dan Amerika itu sama-sama ingin menjadi hegemon global ya, terutama dalam hal apa? Nah, kalau teman-teman tahu bagaimana kalau kita lihat Cina dengan Amerika ini kan benar-benar bersaing di dalam produksi yang namanya semikonduktor. Nah, chip itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada upaya dari Amerika itu tidak mau dikalahkan oleh yang namanya Cina. Nah, makanya di sini kita lihat mereka ingin menjadi aktor ya utama gitu ya di dalam memainkan yang namanya ekonomi ataupun tadi ya perdagangan internasional. Nah, jadi tidak hanya sekedar tarif, tetapi juga ada unsur dari yang namanya hegemoni yang mau dikejar ya oleh Amerika dan Cina. Nah, lalu sifatnya di sini dia teritorial ya dan dibatasi oleh yurisdiksi. Nah, ini bicara tentang sovereignty ya, kedaulatan, wilayah. Nah, ini orientasinya dari politik negara. Nah, kalau ekonomi dia sifatnya lebih transnasional
ya. Kemudian mencari perluasan tanpa batas. Nah, makanya konsep perdagangan bebas itu kan ibaratnya sekat-sekat yang namanya yurisdiksi, sekat-sekat yang namanya hukum negara itu bisa diminimalisir supaya perdagangan itu jauh lebih lancar. Nah, contohnya misalnya apa? Di dalam perdagangan kalau kita lihat misalnya ada negara yang menerapkan tarif masuk tadi misalnya. Nah, tadi kan perang tarif itu kan tentang itu kan, tarif masuk tuh sekian gitu. Nah, itu kan sudah bentuk dari otoritas yang dijalankan oleh negara. Nah, dalam ekonomi itu bicara tentang pengejaran keuntungan. Ya, kalau ada barang dari negara lain mau masuk ke negara kita, masa nggak kita kenakan biaya, begitu kan? Artinya kalau kita tidak membatasi itu dan kita tidak menerapkan itu, artinya barang apapun bisa masuk ke negara kita. Pasar kita ini dijadikan ya orientasi mereka. Bagaimana nanti dengan produk dalam negeri kita? Nah, makanya dikenakanlah tarif. Nah, tujuannya apa tadi? Kekayaan dan sebagainya. Nah, tapi bicara tentang otoritas negara ya berarti upaya negara tadi ya di dalam melindungi yang namanya produk-produk di dalam negeri ya. Nah, tetapi di dalam ekonomi ini bisa saja penerapan standar-standar yang tadi itu menjadi barrier di dalam perdagangan internasional. Nah, jadi di sini memang kalau kita lihat ya masing-masing punya tujuan, tapi bagaimana bisa mengcombine tujuan ini tanpa berbentrok satu sama lain. Nah, kira-kira ada nggak mungkin kasus yang bisa teman-teman lihat ya di dalam terutama di negara kita ya yang berkenaan dengan tadi ada benturan ya kebijakan-kebijakan politik dengan tadi dampaknya terhadap yang namanya ekonomi. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ibu, kalau misalnya kita ngelihat dari kasus larangan ekspor nikel tahun 2020 kemarin, dari sudut pandang ekonomi kebijakan itu dianggap mengurangi efisiensi perdagangan. Sedangkan dari sudut pandang politik ini tuh justru penting untuk kepentingan nasional. Sebenarnya gimana sih Bu ekonomi politik internasional ini melihat benturan antara logika politik dan juga ekonomi? Oke, ya ini bagus sekali pertanyaannya ya. Kasus nikel ya teman-teman. Nah kalau teman-teman ketahui bahwa nikel ini kan ada kebijakan dari pemerintah tidak boleh mengekspor nikel itu mentah ya, berarti harus diolah terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari yang namanya kebijakan hilirisasi ya. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini menggunakan otoritas atau kekuasaannya dalam konteks hilirisasi industri nikel tadi. Nah, kenapa? Artinya ketika diolah terlebih dahulu, artinya dia sudah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada bahan mentah. Nah, ini kan bisa menguntungkan yang namanya nilai komoditasnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, tapi negara-negara yang punya kebutuhan terhadap nikel, contoh misalnya Cina gitu ya, ataupun Eropa misalnya kan, karena pasar nikel kita kan paling besar itu ke sana. Nah, melihatnya ini sebagai suatu kebijakan politis yang istilahnya itu tidak efisien begitu ya. Tidak efisien itu berarti dilihatnya dari kacamata yang mana? Nah, tentu saja mereka melihat dari kacamata ekonomi. Nah, jadi hilirisasi itu berarti dianggap ini menjadi barrier bagi perdagangan yang namanya nikel dunia. Karena Indonesia kan sebagai produsen. Nah, harusnya kebijakan ini tuh tidak ada kalau dilihat dari segi ekonomi ya. Tapi dari segi politik ya wajar saja negara melakukan itu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat kasus ini, kira-kira teman-teman akan lebih pro kemana? Apakah pro terhadap kebijakan hilirisasi nikel tadi, ataukah tadi misalnya kita lebih tetap mengekspor nikel mentah untuk memenuhi permintaan pasar dunia? Kira-kira arahnya akan kemana? Mungkin kalau menurut saya sebagai warga negara Indonesia ya lebih setuju terhadap kebijakannya ya daripada dalam hal ekonomi atau pasar. Karena kalau menurut saya nikel ini kalau misalkan dengan kebijakan ini si value-nya bisa lebih tinggi atau harganya lebih tinggi dibandingkan kita menjual dengan mentah atau melihat dari sudut ekonominya. Mungkin seperti itu sih. Nah, jadi memang kalau kasus nikel ini memang pro dan kontra ya teman-teman kalau kita lihat. Tapi kalau saya sih sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Nazril, karena
nilai atau value dari yang namanya nikel itu bisa lebih kita tambah dengan kebijakan ini, ya. Artinya kita punya bargaining power sebagai sebuah negara yang punya sumber daya alam yang tadi luar biasa besarnya. Nah, jadi kalau hanya dengan mengekspor nikel mentah, ya tentu saja nanti mereka yang menjadi konsumen, ya. Nah, ini bisa saja kemudian tadi ya, apa istilahnya, memonopoli begitu ya, memonopoli ataupun misalnya bisa bargaining tentang harga. Nah, kenapa? Karena produsen nikel itu kan tidak hanya Indonesia, ada juga dari negara-negara lain. Nah, tapi karena kita di sini sebagai salah satu produsen terbesar, nah artinya kita coba bermain cantik gitu di dalam tadi bargaining harga. Nah, makanya kebijakan ataupun regulasi dari pemerintahan, terutama di masa pemerintahan Jokowi, nah ini menurut saya tepat. Nah, ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana memahami politik dan ekonomi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, kira-kira teman-teman sudah bisa belum mendefinisikan apa itu ekonomi politik internasional? Silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Perkenalkan, saya Naya. Di sini menurut saya ekonomi internasional itu adalah interaksi timbal balik yang dimana akan menghasilkan output saling untung, saling memiliki keuntungan. Oke, bagus sekali Naya pendapatnya ya. Jadi ada interaksi ya, timbal balik yang saling menguntungkan ya antara satu negara dengan negara lain. Oke. Ya, baik teman-teman. Nah, kita sudah masuk di kesimpulan ya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa memisahkan yang namanya ilmu politik dan ilmu ekonomi ya. Kenapa? Kalau kita pisahkan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam memandang yang namanya ekonomi politik internasional, nah ini bukan saja sebagai yang namanya kesalahan akademis ya, tetapi juga merupakan kebutaan strategis. Kenapa? Ya tadi dari berbagai contoh yang telah saya sampaikan kepada teman-teman, ini suatu hal yang sama tadi yang teman-teman katakan itu mutual, terikat satu sama lain dan punya timbal balik. Nah artinya kita tidak bisa memisahkan mana kebijakan politik dan juga kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu negara. Ya, yang kedua di sini kita melihat adalah pasar adalah medan perang baru. Nah, makanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina kita tidak hanya melihat sebagai perang ekonomi saja, tetapi juga perang politik gitu ya. Kenapa? Karena ada upaya untuk mengejar yang namanya hegemoni. Nah, maka dalam hal ini negara juga tidak lagi hanya berperang menggunakan militer, tetapi menggunakan yang namanya rantai pasok. Baik teman-teman ya. Nanti untuk minggu depan ya kita akan membahas mengenai liberalisme dan merkantilisme. Nah ini ada beberapa referensi nanti yang bisa teman-teman baca. Silakan teman-teman nanti mengakses referensi ini pada LMS ya. Nah, jadi teman-teman punya waktu 1 minggu ya untuk membaca terlebih dahulu, terutama part di bagian liberalisme dan merkantilisme ya. Oke teman-teman bisa dipahami? Baik, ya terima kasih atas atensinya. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.